pagi Bu Julia dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang proses pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, proses pembuatan Undang-Undang Indonesia. Saya akan membahas dari rancangan undang-undang saya akan membahas dari rancangan hingga undang-undang. Proses ini melibatkan DPR, Presiden, DPD, UUD 1945. Oke, landasan dan prinsip pembentukan undang-undang. Yang pertama, landasan dipakai adalah landasan yuridis, yaitu berdasarkan Undang-Undang 1945 pasal 20, yaitu DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Lalu selanjutnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu tentang mengatur tata cara pembentukan undang-undang. Prinsip pembentukan undang-undang. Yang pertama, kejelasan tujuan. Kedua, kelembagaan pembentuk yang tepat. Yang ketiga, keterbukaan dan partisipasi publik. Yang keempat, keterpaduan sistem hukum nasional. Lalu kejelasan rumusan dan efektivitas. Pihak pengusul rancangan undang-undang adalah DPR, Presiden, dan DPD. Oke, selanjutnya saya akan membahas tahap-tahap pembentukan undang-undang. Tahap 1, perencanaan. Tujuan tahap ini adalah menentukan rancangan undang-undang prioritas yang akan dibahas. Prosesnya yaitu penyusunan program legislasi nasional atau prolegnas. Lalu tahap ini disusun oleh DPR, pemerintah, dan DPD. Dan pembentukan ini berdasarkan kebutuhan hukum masyarakat dan urgensi atau urgensi itu kebutuhan sama juga kebutuhan nasional. Hasil dari tahap ini adalah daftar rancangan undang-undang prioritas. Tahap selanjutnya yaitu penyusunan rancangan undang-undang. Tahap ini dilakukan oleh DPR, Presiden, dan DPD seperti yang sebelumnya. Langkah-langkahnya yaitu penyusunan naskah akademik dasar ilmiah, lalu penyusunan draft rancangan undang-undang, harmonisasi pembuatan dan pemantapan konsep oleh Kemenkumham atau disebut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, konsultasi publik untuk masukan masyarakat. Tahap ketiga, pembahasan dilakukan oleh DPR bersama pemerintah. Tahapan pembahasan ini membahas ada beberapa tingkat. Tingkat 1, rapat komisi, panitia, dan badan legislasi. Tingkat 2, rapat paripurna DPR untuk keputusan akhir. Jika disetujui bersama, rancangan undang-undang siap disahkan. Jika ditolak, rancangan undang-undang dapat diajukan ulang untuk masa sidang yang selanjutnya. Tahap 4, pengesahan dan penetapan. Setelah disetujui, DPR menyerahkan rancangan undang-undang kepada Presiden. Presiden kemudian menandatangani dalam waktu paling lama 30 hari. Jika tidak ditandatangani, maka rancangan undang-undang tetap sah menjadi undang-undang setelah 30 hari. Menurut pasal 20 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. Hasilnya, rancangan undang-undang berubah status menjadi undang-undang. Tahap kelima, yaitu pengundangan. Tujuan tahap ini adalah agar undang-undang berlaku dan sah di masyarakat. Dilakukan oleh Menteri Hukum dan Menteri Hak Asasi Manusia. Cara pengundangan diumumkan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Tambahan lembaran negara berisi penjelasan resmi undang-undang. Kesimpulannya, proses pembukaan undang-undang ada 5, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Lalu ada tantangannya juga. Tantangannya itu koordinasi antar lembaga, lalu keterbatasan waktu dan partisipasi publik. Lalu berikut pentingnya transparansi, yaitu agar undang-undang adil, efektif, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Berikut adalah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya.
Oke teman-teman, ada yang bertanya nggak sih bagaimana sistem perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana sistematika penyusunan di Indonesia? Apakah kali ini kita akan membahas terkait dengan peraturan perundang-undangan nasional di Indonesia? Nah sebelum itu kita lihat dulu nih pengertian peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pasal 1, buku 2, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibuat dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Lalu ciri-ciri perundang-undangan itu seperti apa? Yang pertama, dibentuk atau dibuat oleh pejabat yang berwenang. Kedua, bersifat mengikat atau memaksa. Ketiga, bersifat abstrak. Landasan perundang-undangan juga ada landasan filosofi, landasan sosiologi, dan landasan yuridis. Landasan filosofi yang dimaksudkan di sini adalah landasan yang sesuai dengan ideologi kita atau filosofi kita, yaitu Pancasila. Sedangkan landasan sosiologi ini sesuai dengan kebutuhan atau keinginan masyarakat. Sedangkan landasan yuridis yang dimaksudkan di sini adalah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Landasan yuridis dibagi menjadi dua, aspek formal dan aspek material. Lalu asas pembentukan perundang-undangan pasal 5 nomor 10 2004 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berisikan tentang kejelasan tujuan, kewenangan atau pejabat yang tepat, kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan dapat dilaksanakan, ketergunaan atau keberhasilan penggunaan, kejelasan rumusan, dan layanan keterbukaan. Tata urutan peraturan nasional nomor 12 tahun 2011. Yang tertinggi adalah UUD 45. Kedua ada TAP MPR. Ketiga ada undang-undang atau Perpu. Keempat ada peraturan pemerintah. Kelima ada peraturan presiden. Keenam peraturan daerah. Ketujuh peraturan kabupaten atau provinsi. Untuk undang-undang 45 ini dibuat oleh lembaga MPR. TAP MPR dibuat oleh lembaga MPR. Undang-undang atau Perpu dibuat oleh DPR atas persetujuan presiden. Peraturan pemerintah dibuat oleh presiden. Peraturan presiden dibuat oleh presiden. Peraturan provinsi ini dibuat oleh DPR atas persetujuan dari gubernur. Peraturan kabupaten atau kota dibuat oleh DPR atas persetujuan dari bupati atau wali kota. Nah, asas materi, apa saja sih asas materi perundang-undangan itu? Yang pertama ada asas pengaruhan, kedua asas kebangsaan, ketiga asas kekeluargaan, keempat asas kemasyarakatan, kelima asas kenegaraan tunggal, ketujuh asas keadilan, keempat kesamaan kedudukan, ada asas ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Lalu bagaimana sih proses penyusunan perundang-undangan di Indonesia? Di Indonesia untuk perundang-undangan itu dibuat oleh satu lembaga yaitu pertama lembaga legislatif yaitu DPR. Nah, untuk proses penyusunannya harus dipastikan bahwa lembaga perundang-undangan yang pertama adalah diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar 45 disahkan oleh DPR, dibentuk dalam rangka mencabut, mengubah atau menambah undang-undang suara. Yang terakhir dibentuk berkaitan dengan hak atau hajat orang banyak. Nah, bagaimana tahap penyusunan undang-undang? Untuk undang-undang ini itu ada dua usulan dari presiden atau usulan dari DPR. Nah, sampai itu akan masuk ke dalam pembahasan DPR. Nah, di sini masih dalam perancangan undang-undang atau kita bisa sebut dengan RUU. Nah, setelah perancangan undang-undang selesai, maka akan masuk ke dalam pemisahan. Nah, setelah pemisahan akan kembali lagi ke sekretaris negara atau kepada presiden untuk ditandatangani. Nah, setelah itu baru undang-undang itu berlaku. Nah, tugas-tugas bagi masyarakat ada dua cara untuk mengawasi perundang-undangan. Yang pertama menyadari ketika proses penyusunan secara langsung. Ini ada dua cara, cara lisan ataupun cara tertulis. Secara tulis kita bisa melalui media massa atau mendatangi langsung ke gedung DPR. Dengan secara lisan itu bisa melakukan unjuk rasa di gedung DPR. Nah, terakhir jika undang-undang sudah berlaku, maka kita terus mengawasi undang-undang yang sudah berjalan secara selektif. Lalu bagaimana jika ada undang-undang yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat? Kita bisa mengajukan ke Mahkamah
konstitusi. Oke, untuk yang pertama sendiri, DPR RI untuk tahun ini dia akan mengesahkan 50 rancangan undang-undang. Dan Prolegnas dari masa jabatan DPR sendiri di tahun 2020 hingga tahun 2024 ada sekitar 230 rancangan undang-undang. Dan hanya undang-undang yang disahkan oleh DPR. Nah, sekarang tugas kita sebagai warga negara Indonesia baik harus ikut serta dalam setiap kegiatan DPR, terutama dalam rancangan undang-undang. Jangan sampai rancangan undang-undang itu tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Oke, pertama itulah materi kita terkait dengan rancangan undang-undang di Indonesia. Semoga materi ini bisa membuat kita lebih paham terkait dengan rancangan di Indonesia. Oke, semua terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa tahu ilmu-ilmu yang bermanfaat terkait dengan PPKN. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya.